warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih di podcast Pacapa HMI Komisariat Sastra. Obrolan santai yang jelas arahnya. Obrolan kali ini akan membahas tentang kemahasiswaan. Jadi bagaimana sih peran mahasiswa kepada masyarakat? Bagaimana sih mahasiswa di era perkembangan teknologi kali ini? Seperti adanya AI dan lain-lain yang mampu membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Apakah yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu positifnya saja, namun apa juga ada tuh yang sembunyi di balik positifnya, yakni peran-peran negatif adanya dengan hadirnya teknologi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya dibarengi dengan Mas Jamil, selaku akademisi di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai dosen sejarah peradaban Islam. Nah, bagaimana nih Mas Jamil tentang kesadaran mahasiswa sebelum kita masuk nih? Bagaimana sih peran mahasiswa kepada masyarakat? Kita cari tahu dulu nih, apa sih itu mahasiswa, Mas? Jadi mahasiswa ini sebuah kata yang sangat tekstualis. Maha itu memiliki makna yang cukup tinggi ya. Maha itu kalau kita mengacu ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maha itu tinggi ya. Sedangkan siswa itu adalah orang atau individu yang secara tidak langsung berkecimpung di ranah dari pendidikan menengah ke bawah. Jadi kalau mahasiswa di secara akumulatif bahwa mahasiswa itu mengacu terhadap bagaimana individu yang belajar di perguruan tinggi. Jadi secara tekstual, secara yang sangat normatif, tanpa kita mengikuti KBBI dan lain sebagainya, mahasiswa itu adalah agen yang mampu dan belajar di perguruan tinggi dengan sistem yang sudah ditentukan. Mulai dari jenjangnya itu baik di sekolah tinggi, politeknik, ataupun yang lebih tinggi itu adalah universitas dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa itu sangat luas pemaknaannya, tetapi memang bukan makna mahasiswanya yang paling penting, tetapi dampak apa yang bisa diberikan oleh mahasiswa kepada elemen baik itu masyarakat maupun terhadap agama dan negara. Seperti itu yang paling penting. Tadi menarik yang disampaikan bahwa ada kata yang berbeda akhirnya antara siswa dengan mahasiswa. Mahasiswa ya, betul. Jadi tapi tadi fokusnya itu adalah sama-sama belajar nih, Mas. Ya. Nah, yang membedakan belajar yang seperti apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa? Apakah sama dengan siswa pembelajarannya atau harusnya berbeda? Mahasiswa itu dengan siswa memang ada beberapa pendekatan secara pendidikan ya, bahwa ada pedagogi dan andragogi dan lain sebagainya. Tetapi mahasiswa itu lebih kepada pendidikan yang lebih dewasa tentunya. Maksudnya pendidikan yang lebih dewasa adalah mahasiswa itu mampu secara individu seharusnya ada pendekatan-pendekatan yang lebih kritis terhadap pembelajaran, baik itu dalam sistem yang sudah diimplementasikan sesuai dengan kurikulum dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bukan bagaimana pendekatannya atau pola belajarnya. Yang menjadi catatan awal itu perbedaan antara siswa dan mahasiswa itu adalah bagaimana cara berpikir dan menyelesaikan permasalahan. Itu yang paling penting. Nah, pola belajar tentu sangat berbeda. Jadi ketika mahasiswa tentu pola belajarnya atau konsep belajarnya itu sangat jauh sekali dengan siswa, terutama terhadap mindset yang sudah ditanamkan. Tentu mindset ketika kita, apalagi hari ini sudah selamat ya untuk mahasiswa baru Universitas Jember sudah melaksanakan proses perkenalan lingkungan di lingkungan kampus. Tentu ada beberapa poin yang menjadi sangat fundamental.
baik itu pola berpikir, manajemen terhadap diri, dan nanti tentunya harus pola untuk organisasi, baik kepemimpinan, organisasi dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Ada perbedaan yang sangat penting seperti itu, terutama terhadap pola pikir dan action di lapangan seperti itu. Jadi perbedaannya artinya tidak hanya untuk dirinya sendiri nih. Iya. Tidak seperti kita sebagai siswa yang hanya belajar fokus untuk mengembangkan individu, Iya. tapi bagaimana dampak actionnya Iya, ke betul. masyarakat. Iya. Oke. Lalu sekarang kan rata-rata mahasiswa itu di jurusannya itu, Mas. Iya. Udah ngerasa salah jurusan dan lain sebagainya, karena kan ada beberapa mahasiswa yang udah keterima di pilihan kedua nih. Iya. Aduh, ini sebenarnya bukan pilihanku, Mas, gitu kan. Nah, lalu bagaimana nih dengan langkahnya sebagai mahasiswa yang mengemban tugas kan nantinya, Mas, kepada action kepada masyarakat. Nah, lalu apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang udah ngerasa salah jurusan duluan nih, padahal belum 1 bulan kuliah? Jadi yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa baru, khususnya kita ada di Nana Fakultas Ilmu Budaya ya, ini sangat penting menjadi catatan teman-teman. Yang pertama di Fakultas Ilmu Budaya itu jurusan yang pertama itu sastra Inggris, ya. Yang kedua sastra Indonesia, yang ketiga ada ilmu sejarah, dan keempat PSKF. Nah, banyak ini belum ini ya, belum melaksanakan perkuliahan secara efektif, baru hanya berapa hari ya, paling hanya 1 minggu ini ya, tiba-tiba loh, kok ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman ya, apalagi nanti saya setelah lulus mau jadi apa, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tips nih buat teman-teman nih mahasiswa baru ataupun yang sudah lama. Ketika teman-teman merasa itu salah jurusan, contoh, saya masuk sejarah ini mau jadi apa? Apakah penjaga museum? Kan tidak mungkin ya. Atau mungkin di di sastra Indonesia, apakah saya akan menjadi sastrawan ya, dan lain sebagainya? Tentu tidak demikian, teman-teman. Jadi memang langkah paling strategis itu adalah kita, poin yang pertama adalah mengidentifikasi minat dan bakat kita. Seperti itu. Ini sangat penting sekali, minat dan bakat. Potensi apa sih minat dan bakat dari saya? Seperti itu. Nah, kita petakan itu, potensi minat dan bakat kita. Mungkin teman-teman ada teman-teman itu suka di dalam penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya, itu kita petakan. Ataupun saya suka jalan-jalan nih ya, Gen Z sekali ya, suka jalan-jalan, ataupun suka yang kekinian sekali, seperti nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Output sebenarnya bukan hanya yang berpikir salah jurusan, dan menurut saya itu tidak ada ya yang salah jurusan ya. Karena kalau dalam pendekatan yang lebih sofistik dan lain sebagainya, Tuhan itu sudah memetakan jalan kita masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita melakukan pendekatan yang lebih materialistik ataupun lebih sastrawi, kalau bahasa kita itu yang lebih enjoy lah ya, kita mulai dengan hal-hal yang kita fokuskan terlebih dahulu. Tujuan kita masuk di jurusan, contoh ya, kita ambil di pertama kan fakultas ekonomi nih ya, manajemen atau ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Apakah peluang ketika kerja itu terbuka? Itu tergantung potensi dari kita sendiri. Dan setelah saya mengevaluasi, bukan hanya masalah potensi diri, tetapi yang paling penting itu adalah jejaring dan komunikasi. Itu yang paling penting ya, jejaring dan komunikasi ternyata. Bukan bagaimana teman-teman itu ada di saya ini masuk sastra Indonesia salah ini. Loh, jangan salah ya.
Jangan salah ya, dicatat ya, dicatat. Nah, itu ada dosen di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sejarah, itu namanya ada Dr. Chandra, Pak Chandra. Nah, Pak Chandra itu S1, S2, S3 itu sejarah. Tapi jangan salah nih teman-teman, beliau pada periode yang lalu menjadi staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, itu hanya satu yang saya sebutkan ya. Belum yang lainnya ya, belum yang lainnya. Belum jejaring alumni di HMI dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling penting adalah bukan harus ikut HMI, PMII, GMI. Yang paling penting adalah teman-teman harus ikut organisasi. Itu penting sekali. Kalau sudah merasa salah jurusan, segera konsultasi. Konsultasinya ke siapa? Kita punya namanya DPA, dosen pembimbing akademik nih teman-teman. Tinggal dicari tuh di sistem ya, diklik sistemnya. Harus familiar itu, apa itu sistem, apa itu IPK, apa itu nanti rektorat, dekan, harus sangat familiar ya. Diklik, cari siapa DPA teman-teman. Segera konsultasikan. Terus yang paling penting adalah ekspor minat dan bakat. Tidak ada yang salah jurusan. Nah, itu biasanya jangan sampai apa ya, bahasanya adalah jangan sampai ini yang paling penting adalah semester 1 saya salah jurusan, semester 2 salah jurusan, sampai semester 7 masih merasa salah jurusan. Jangan. Kalau memang, karena memang keketatan untuk masuk di Fakultas Ilmu Budaya itu sangat cukup kompetitif ya, cukup kompetitif. Jadi tidak ada yang salah jurusan, tetapi mari kita memetakan potensi yang ada, dan yang paling penting harus sering diskusi nih sama teman-teman aktivis yang ada di lingkungan Cipayung, terutama ayo kita join ke Himpunan Mahasiswa Islam. Itu intinya di situ. Lanjut, apa lagi yang bisa kita diskusikan? Menarik sekali. Tadi perlu dicatat tuh tips and triknya teman-teman. Iya, betul. Agar salah jurusan nih. Akhirnya ngerjain tugasnya sambil nangis tuh Mas. Artinya perlu tips and triknya itu perlu kita pahami, kita penuhi sehingga kita tuh bisa nyantai kuliahnya. Betul. Dan yang penting kuliahnya lulus cepat waktu. Iya, betul sekali. Enggak sampai semester 14. Oh iya. Nah, ini jadi catatan ya. Jadi ada budaya yang tidak baik nih ya. Tidak baik ya. Ini baik itu di ekstra kampus, organisasi ekstra kampus, dan ini banyak mindset sekali ya, mindset. Loh, kamu ikut aktivis kok lulusnya lama. Nah, padahal teman-teman, tidak semua aktivis itu demikian. Banyak kok yang non organisasi ini sampai di DO dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah coba nikmati prosesnya. Ketika teman-teman berpikir, iya ya, kalau teman-teman memilih untuk mundur hari ini dan putus asa, nanti teman-teman harus menunggu 1 tahun ke depan, ya, untuk mengikuti tes seleksi bersama dan lain sebagainya mungkin ya. Yang pertama adalah akan rugi waktu, tenaga, dan juga finansial. Jadi sangat tidak bijak sekali hal-hal seperti itu. Apalagi yang paling penting adalah pasti teman-teman akan mengecewakan kedua orang tua. Itu yang paling penting. Nah, tadi banyak mata kuliah yang menarik tuh di sastra ya. Di Fakultas Ilmu Budaya, kalau sastra Indonesia itu ada teater, kalau di PSTF nanti banyak sekali ada Ninmala, nanti di sejarah itu ada sejarah perkebunan, di sastra Inggris kita tentu dengan bahasa yang kuat internasional kita bisa berjejaring sebagai masyarakat internasional gitu ya. Mungkin ini juga akan membuka nih wawasan bagi teman-teman yang ingin masuk di Fakultas Ilmu Budaya bahwa di sastra Indonesia itu tidak hanya diajarkan untuk menciptakan visi doang. Oh iya. Kita juga belajar tuh bagaimana sosiologi. Jadi bagaimana meningkatkan ketajaman kepekaan sosial kita sehingga yang terjadi di sosial itu bisa kita ungkapkan dalam bentuk karya sastra seperti itu Mas, sehingga lebih estetik lah kalau kata gitu ya. Siap. Apalagi nih yang bisa kita diskusikan lagi. Tadi sempat disebut bahwa
ada yang namanya organisasi gitu. Iya, Ya. betul. Karena tadi disebutkan tips and triknya adalah mengidentifikasi dulu nih Betul. minat dan bakat, kemudian baru kita explore. Nah, wadah organisasi sebagai wadah, manfaatnya apa sih Mas dalam perkuliahan? Karena kan sekarang stigma anak muda, mahasiswa terutama ingin berkegiatan tuh yang langsung tampak hasilnya gitu loh. Iya, betul. Misal langsung dapat duit, akhirnya banyak yang memilih magang dan dianggapnya bahwa organisasi ini hanya membuang-buang waktu saja. Oke. Gimana itu Mas? Jadi teman-teman, magang itu wajib hukumnya. Tetapi ikut organisasi ekstra itu hukumnya fardu ain. Nah, mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena secara pendekatan yang lebih pendekatan yang lebih eksklusif nih ya, sangat eksklusif, sangat bijak. Ketika kita sebenarnya berkuliah, ini fokus nih ya, itu tidak sampai 5% kita akan menangkap materi yang akan diterangkan oleh dosen. Mengapa? Karena saya juga adalah seorang dosen. Mahasiswa itu secara pemahaman itu paling kuat itu 5% lah, menangkap materi yang akan disampaikan oleh dosen. Sisanya bagaimana? Oleh sebab itu, second university yang tepat itu memang harus di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Mengapa? Harus di organisasi khususnya ya, baik itu organisasi internal di dalam kampus seperti UKM dan HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Memang HMJ dan UKM itu memfasilitasi minat dan bakat. Tapi ingat teman-teman, UKM dan HMJ itu terbatas terhadap jejaring yang skalanya itu hanya fokus di fakultas saja ataupun universitas ya. Ingat, jejaring yang kuat itu dibangun dari organisasi ekstra kampus. Banyak sekali. Kalau teman-teman teman-teman membaca buku sejarah, banyak sekali ya buku-buku sejarah yang sangat kuat, yang baik itu di teman-teman GMNI, teman-teman HMI, teman-teman PMI, bahwa di sana itu seperti Soekarno, Hatta dan lain sebagainya itu dilahirkan dari orang-orang yang notabene itu senang ikut berorganisasi. Tidak ada ya tokoh bangsa di Indonesia ya, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya kita harus berjamaah. Namanya berjamaah, ya tentu kita harus kuat di dalam komunitas itu, baik itu di organisasi ekstra dan intra. Tetapi memang organisasi itu sangat penting, tidak membuang-buang waktu. Bagaimana yang paling penting adalah manajemen waktu yang baik. Seperti itu. Ketika saya S1 itu, mohon maaf, saya kuliah di 3 tempat, masih ikut HMI, masih beraktivitas di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, masih juga setiap malam itu aktif untuk mengajar, baik itu mengajar ngaji, terus juga yang lainnya. Dan pembagian waktu yang paling penting itu bukan halangan ikut, tapi magang itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, bukan hanya magang saja yang paling penting, tapi juga harus ikut organisasi. Itu penting sekali, teman-teman. Jadi bukan membuang-buang waktu ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Ya. Dicatat, tidak ada sesuatu yang didapatkan itu secara instan, walaupun kita akan membuat mie instan itu sendiri ya. Nah, contoh nih ya. Ini kan ada di Code Cafe ya. Di Code Cafe, ketika kita membuat es americano, itu tidak ada sesuatu yang instan. Baik dari hulunya nih, petani ya, belum nanti di roasting kopinya, terus kita nanti akan menyeduh sampai di podcast hari ini dengan mesin yang luar biasa, mungkin laman suku dan lain sebagainya. Nah, proses yang sangat panjang itu menghasilkan kualitas kopi yang terbaik juga. Tidak ada yang instan, ya. Wal asli innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ingat ya,
Jadi waktu itu sangat penting. Tidak ada hal yang instan. Intinya tidak ada hal instan ya. Walaupun sebagai seorang pewaris sekalipun. Nah, itu ya yang paling penting ya. Nah, apalagi ini. Mungkin sebelum kita lanjut nih, kita ngopi dulu nih. Nah, ngopi dulu. Kebetulan ini Kod Cafe ini punya alumni HMI cabang Jember Komisaris Sastra, namanya Ayunda Wulan, sastra Inggris. Kita ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Kita lanjut lagi nih. Ya, gimana? Mbak tadi perlu tuh digarisbawahi sama teman-teman, terutama masih yang fresh nih ya Mas. Iya, betul. Yang masih baru, karena untuk mengenal lagi nih bagaimana sih, apa sih yang perlu kita lakukan nih sebagai mahasiswa, itu akan terjawab di sebuah organisasi. Jadi apa saja organisasi yang diikuti, Betul. itu akan meningkatkan value kita. Namun perlu diingat bahwa organisasi ekstra akan lebih luas di jaring sosialnya. Betul kan, Mas? sekali. Oke. Nah itu, ingat ya teman-teman, nggak ada proses yang instan. Betul, tidak ada yang instan. Mie instan aja nggak instan gitu. Iya. Selanjutnya nih, mungkin ada beberapa mahasiswa yang memilih nih Mas akhirnya di perkuliahan, karena mungkin sudah banyak mendapatkan referensi dari TikTok mungkin ya. Iya. Sebelum kuliah gimana sih kehidupan kampus dan lain sebagainya. Akhirnya ada beberapa orang yang memilih untuk aku mending gak ikut organisasi aja. Akhirnya memilih untuk kuliah pulang. Yang dikenal oleh kita biasanya kupu-kupu. Ada yang kuliah rapat. Nah, bagaimana sebagai mahasiswa yang udah beranggapan bahwa dengan dia mengikuti kelas, mendapatkan IPK yang tinggi, itu dapat menunjang dia masa setelah perkuliahan. Jadi kan itu sepertinya ada yang mispersepsi lah. Iya, betul. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk si yang kuliah pulang ini? Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan value-nya lagi. Mungkin beranggapan sudah, aku value-nya udah tinggi nih karena IPK aku tinggi, nanti dilirik sama perusahaan. Nah, secara realitas Mas, apakah memang perusahaan ataupun untuk menjadi akademisi, Iya. itu IPK itu menjadi nilai yang sangat tinggi, yang sangat diperhitungkan gitu. Tidak, saya sampaikan tidak ya teman-teman, tidak. Itu tidak menjadi bahasanya adalah menjadi alasan utama. Nah, banyak sekali teman-teman kadang menjadi dosen itu harus IPK-nya tinggi dan lain sebagainya. Tidak. Yang penting mengikuti standarisasi saja. Yang paling penting adalah ketika kita ada di dunia realitas. Setelah kami lakukan riset yang cukup mendalam, memang ada tiga elemen khususnya di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi memang ketika mahasiswa ini kalau tidak punya value, tidak punya kemampuan skill, yang hanya kuliah itu hanya kuliah pulang dan lain sebagainya, nantinya akan lebih bingung. Mengapa demikian? Yang pertama adalah ketika di kampus, di perkuliahan, dia tidak meningkatkan skill yang ada, skill yang dibutuhkan di dalam dunia industrialisasi. Nah, apalagi kita hari ini sudah masuk di dunia kapitalisme ya. Jadi persyaratan yang dibutuhkan sangat banyak sekali ya. Nah, ini menjadi catatan buat teman-teman. Mengapa? Karena memang wajib hukumnya teman-teman itu meningkatkan nilai-nilai yang ada. Yang pertama, nilai kepemimpinan. Ini sangat penting sekali. Wajib didapatkan ketika di dunia kerja. Leadership di dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah komunikasi, skill komunikasi. Mengapa skill komunikasi itu sangat dibutuhkan? Karena kedepannya di dalam dunia kerja itu dibutuhkan komunikasi, negosiasi dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Yang ketiga, kita harus terbiasa dengan kerja tim. Sangat penting. Di mana kita mendapatkan kerja tim? Ya, di ranah-ranah organisasi tentunya. Di mana lagi kalau kita tidak bekerja tim ya? Kalau hanya semua elemen, baik itu di tingkatan yang paling dasar ataupun leveling yang sudah internasional, itu sangat penting sekali.
kepemimpinan, komunikasi, kerja tim itu yang paling mendasar. Belum nanti berbicara skill yang lain ya, bahasa, terus juga bagaimana kemampuan. Yang paling penting adalah menyelesaikan permasalahan. Itu tidak didapatkan hanya dengan teman-teman kuliah duduk di kelas tanpa berpikir secara idealis, tanpa melihat realitas yang ada. Dan yang paling penting adalah, kalau Tan Malaka itu mengatakan bahwa idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh kaum muda, khususnya mahasiswa ya. Kalau teman-teman tidak berpikir secara kritis, apalagi dengan isu-isu yang hari ini ya sangat hangat sekali, kasus korupsi, kalau di iklan hilang gitu ya, hilang dan lain sebagainya, itu harus dikritisi teman-teman. Nah, mau dibawa kemana bangsa ini? Seperti itu. Jangan bermimpi Indonesia Emas 2045, jangan bermimpi, masih jauh. Seperti itu. Dan yang paling penting, ada 10 skill dasar yang harus dimiliki. Kalau ingin tahu teman-teman, nah, apa 10 skill yang wajib kita ketahui? Ayo join di Himpunan Mahasiswa Islam dan temukan jawabannya bersama. Iya, betul sekali. Nah, tadi disebutkan nih bahwa ada 3 yang perlu diperhatikan ketika kita udah masuk masa setelah kuliah. Iya. Kemampuan, skill, Iya. kemudian komunikasi, Betul. dan kerja tim. Artinya memang value itu perlu dan juga penting, tapi gak ada yang gak kalah penting. Yang nomor 3, Iya. kerja tim. Seperti itu. Jadi ya mungkin kita dan wajib ya Mas, Iya. hukumnya ketika kita aktif dalam perkuliahan, bagus dalam segi nilai, lulus tepat waktu, itu penting. Tapi ada hal yang gak bisa kita tinggalkan juga Betul. dalam realitas, ini kerja tim. Nah, kita balik lagi nih ke kemahasiswaan. Artinya mahasiswa itu sudah berbeda dengan siswa, teman-teman. Artinya ada peran yang lebih yang diambil ya. Iya, betul. Dalam pidana perguruan tinggi itu ada ya mungkin yang tampak jelas itu yang nomor 3 nih. Iya. Pengabdian. Betul. Artinya kita tidak hanya berpikir kritis dalam sebuah mata kuliah mungkin ya. Kita tidak hanya diajarkan untuk berpikir kritis, tapi dalam sebuah permasalahan sosial, lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu kita memiliki peran sebagai mahasiswa untuk menyelesaikannya. Nah, untuk mendapatkan wadah ataupun ruang untuk belajar mengimplementasi, menyelesaikan solusi, relevansi organisasi eksternal dalam kebutuhan mahasiswa itu seperti apa Mas? Nah, sebagai aktivis juga nih. Iya, jadi betul-betul saya potong dahulu ya, mohon maaf. Karena memang relevansi antara nanti di dunia kerja, ya, di masyarakat ini yang paling penting ini, dan di dunia kampus ini 3 sisi yang sangat berbeda ya. Berbeda. Tetapi setelah saya menikmati proses di Himpunan Mahasiswa Islam, memang alhamdulillah berkat jejaring alumni itu saya mendapatkan kesempatan. Ingat, kesempatan itu datang, teman-teman ingat, dicatat, kesempatan itu datang ketika kompetensi bertemu dengan ikhtiar. Ya, kesempatan itu bisa tercipta apabila kita memenuhi kompetensi yang ada, dan juga harus ikhtiar dan doa, itu paling penting. Baru akan menciptakan kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, nah kita tidak bisa masuk nih di lini-lini pengabdian yang tadi. Apa lini pengabdiannya? Banyak sekali. Contoh di Fakultas Ilmu Budaya, apakah di ranah politik, apakah di ranah budaya, apakah di ranah yang lebih sangat luas sekali, itu lingkupnya adalah agama dan negara. Itu sangat-sangat relevan sekali ya apabila kita melihat realitas hari ini ya. Kalau John F. Kennedy dan lain sebagainya, teman-teman, siapa nanti John F. Kennedy nanti dicari? Ada kutipan seperti ini. Bukan John F. Kennedy dan lain sebagainya.
ketika politik itu bengkok, yang bisa meneruskannya adalah sastra. Nah, ini nanti dicari ya kata-kata hal itu. Mengapa demikian? Karena dengan karya sastra, dengan kritik yang lebih elegan, itu menjadikan kita paham bahwa dengan realitas yang ada, kita juga bisa menulis. Kita bisa action di lapangan dengan cara apa? Dengan cara kita masuk di dalam profesi-profesi yang kita inginkan. Tetapi memang secara realitasnya tidak seidealis yang kita ekspektasikan ya. Kadang kita dihantam dengan realitas yang sangat kuat. Contoh kekuasaan, contoh itu harta, nanti ada wanita dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa, hal yang biasa. Tetapi memang menjadi seorang yang idealis itu sangat sulit sekali. Oleh sebab itu teman-teman, nanti ketika di organisasi yang hari ini dibesarkan, yang sudah cukup mumpuni, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, itu sudah selama 1947 sampai saat ini, dan konsisten. Kalau tidak konsisten teman-teman menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, ini menurut ekspektasi saya, pasti Allah akan hancurkan organisasi ini. Oleh sebab itu teman-teman, tidak ada keraguan untuk masuk di HMI. Mengapa? Karena sudah melewati fase yang sangat panjang dari tahun 1947 sampai hari ini. Nanti sudah 78 tahun ya konsisten dalam merawat bangsa ini. Bagus sekali. Artinya peran HMI sebagai sebuah organisasi mahasiswa Islam itu sangat banyaklah dirasakan oleh bangsa ini, Bang. Iya, betul sekali. Artinya peran mahasiswa, terutama Islam ya, Mas. Iya, betul. Untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam itu sangat perlu sekali, karena kalau kita hanya belajar sejarah nih, belajar tentang bagaimana sih glorinya Abbasiyah. Iya, betul. Artinya kita hanya akan tetap di situ-situ aja. Kita akan mengalami stagnansi. Betul. Namun dengan kita sebagai mahasiswa yang mendapatkan ilmu lebih daripada yang enggak kuliah, bagaimana kita mengimplementasikan itu, terutama dalam agama kita, akhirnya adanya kita organisasi ini enggak hanya berfokus kepada duniawi saja ya. Betul. Untuk menambah keimanan kita, menambah bekal di akhirat kelak. Oke. Siap. Nah, pertanyaan terakhir nih, Ya. yang relevan dengan mahasiswa sekarang, Iya. terutama dalam berpikir kritis. Iya, Nah, siap. mahasiswa sekarang itu banyak mengkonsumsi media sosial, Mas. Nah, media sosial. Terutama Ya. Instagram, lebih-lebih di TikTok. Iya. Artinya perasaan galau ya, Iya. perasaan melo itu divalidasi oleh TikTok. Artinya sehingga mahasiswa itu tidak mampu lagi berpikir kritis, lebih mengedepankan perasaannya. Nah, siapa nih di sini mahasiswa yang pemilu kemarin yang memilih berdasarkan TikTok? Siapa nih? Tidak berdasarkan gagasannya. Ya, betul. Nah, betul, berarti betul. sudah ada preferensi politik mahasiswa itu udah salah berarti. Iya. Bisa dibilang salah tuh. Karena ketika kalian sudah mencoblos pasangan calon tanpa berpikir bagaimana 5 tahun ke depan Indonesia, itu udah salah, teman-teman. Nah, bagaimana nih kondisi mahasiswa, terutama Iya. Mas Jamil nih yang aktif sebagai dosen, melihat kondisi mahasiswa sekarang, terutama di kelas gitu. Bagaimana Mas Jamil menilai ya? Apakah 11/100 juga? Ya, catatan dari saya, semua mahasiswa di Indonesia lemah dalam membaca. Ya, hari ini memang secara teknologi sudah canggih, tetapi secara membaca buku itu sangat lemah sekali. Mengapa saya katakan demikian? Bahkan saya melakukan riset terhadap mahasiswa saya di beberapa kampus di Jember. Mereka lebih suka ke kafe daripada ke perpustakaan. Ayo,
Mana perpustakaan yang nyaman di Kabupaten Jember? Bahkan di Kabupaten Jember, saya kritik ini perpustakaan tidak nyaman. Tidak nyaman terhadap pembaca dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa kampus yang nyaman ya, terutama di Universitas Jember, perpustakaannya itu sangat nyaman sekali. Tapi memang lagi-lagi yang menjadi standarisasi mahasiswa sekarang itu adalah TikTok. Jangan ikuti standarisasi TikTok teman-teman. Yang paling penting hari ini adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan lain sebagainya. Jadi bacalah, harus membaca baik itu secara tekstual, baik itu secara nanti alam dan lain sebagainya. Harus membaca. Memang teknologi hari ini sudah canggih dengan kekuatan ChatGPT, dengan AI yang kita tadi buka, itu memang membantu. Tetapi ini akan menumpulkan daya kritis. Dan yang paling penting, AI itu sifatnya teman-teman memiliki ketergantungan, memiliki nikotin yang sangat kuat ya, khususnya ya. Kalau kita tidak membaca secara tekstual, berdiskusi dan lain sebagainya, ini akan mengancam daya nalar kritis, terutama yang menjadi senjata mahasiswa. Jadi catatan sekali ini. Jadi jangan setiap hari dikit-dikit galau, lihat Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Teman-teman, ayo kita mengajak berdiskusi itu lebih asik dari bermain gadget. Kalau teman-teman lagi galau, berarti ada yang salah di dalam hatinya. Yang distandarisasi itu adalah TikTok dan Instagram, lifestyle, hal-hal seperti itu. Berarti kalau kita mengacu di dalam, nah ini ya, nilai-nilai dasar di NDP, nilai-nilai dasar perjuangan di HMI, berarti di dalam hati teman-teman masih ada benhana-benhana kecil. Bukan Allah yang menjadi standarisasi. Maksudnya ini dalam hal yang lebih kuat ya, lebih hal-hal yang lebih jauh, bahwa kita semakin jauh dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu akan meninggalkan kita. Akhirnya sedikit-sedikit galau, healing dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini menjadi catatan. Kalau di dalam antropologi, teman-teman bisa lihat di buku yang paling sederhana saja, pengantar ilmu antropologi ya, di Kunchoro Ningrat, biasanya kan ada bahasanya itu adalah sistem kebudayaan ya. Yang paling mudah berubah itu adalah teknologi. Nah, hari ini ya ada iPhone, nanti launching iPhone 17 nih ya. Nah, ini akan digoda terus dengan hal-hal mengikuti perkembangan zaman, standarisasi. Kalau tidak menggunakan iPhone mungkin ya tidak standar. Nah, tidak akan berkreasi dan lain sebagainya. Jangan. Hal-hal seperti itu harus dikuatkan. Oleh sebab itu memang yang paling penting adalah seimbang antara pendekatan dengan pendekatan secara rohani dan jasmaninya, itu harus dikuatkan. Jangan terlalu mengejar materialistik terlalu kuat. Nanti teman-teman akan selalu kecewa. Ya, kecewa terhadap semuanya, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Karena yang dikejar itu adalah materi semua. Nanti teman-teman akan dibahas nanti ada di kritik sastra dan lain sebagainya. Sangat nikmat sekali ya. Belajar di Fakultas Ilmu Budaya sambil ngobrol pintar, ngopi itu ngobrol pintar ya, bukan hanya minum kopi maksudnya, bukan seperti itu. Jadi teknologi itu memang mempercepat di dalam dan mempermudah manusia. Tetapi ingat, teknologi itu adalah bom waktu yang sangat panjang ya. Nah, dengan adanya teknologi, kita mohon maaf, sepeda motor dan lain sebagainya, ini akan meningkatkan angka obesitas kita. Ya, hari ini mahasiswa berapa persen sih yang olahraga? Ya, betul?
Betul, Nah, betul. berapa persen sih yang membaca buku? Saya tuh sampai jarang loh melihat mahasiswa hari ini membaca koran. Betul ya? Yang dilihat itu apa? TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Oke, itu menjadi hal yang sangat menarik. Tetapi memang membaca secara langsung, bersentuhan dengan buku, dengan yang alam dan lain sebagainya itu lebih asik seperti itu ya. Mulai kita perbaiki manajemen kita dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin ada lagi? Berarti kita tidak menolak lagi nih. Kita tidak menolak teknologi. Oh tidak. Tapi bagaimana pemanfaatannya, manajemen waktunya untuk pemanfaatan teknologi tersebut gitu teman-teman. Jadi artinya lawan kita sekarang terutama mahasiswa udah bukan lagi buzzer sekarang kita udah buzzer gitu. Iya. Karena aktivitas kita lebih sering di media sosial teman-teman. Artinya ada standarisasi ya Mas di TikTok dan lain sebagainya. Itu yang akan memperlambat kita dalam berpikir kritis. Iya. Nah, pemanfaatan teknologi ini harusnya dilakukan secara bijak. Betul sekali, wajib bijak. Hati-hati ya yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Karena hari ini media itu bisa mempengaruhi persepsi, gaya hidup, pilihan politik dan lain sebagainya ya, ekonomi. Ini hati-hati. Tinggal kita memilih dan bijak. Kita ada di ranah yang baik atau tidak baik. Nah, media harus digunakan secara bijak. Itu jejak digital ya, hati-hati. Ya, bagi penjilat-penjilat di luar ya, hati-hati. Nah, jadi nanti dilihat tuh di jejak digitalnya tuh. Wah, ini di Facebook dan lain sebagainya. Oh iya, hampir lupa. Ini catatan. Teman-teman harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Jejak digital itu juga akan dilihat di pekerjaan. Nah, kalau teman-teman lihat jejak digital saya ya, baik itu di Facebook, di Instagram, saya itu sangat hati-hati. Foto saya hanya satu ya, dan sangat hati-hati dalam mengelola kata-kata, dalam membuat argumentasi itu hati-hati. Karena hari ini media itu sangat mudah untuk di branding ke anak-anak yang negatif tentunya seperti itu. Artinya teman-teman, lawan kita itu adalah diri kita sendiri. Betul. Ketika kita memanfaatkan teknologi secara berlebihan, dampaknya juga ke kita sendiri. Betul. Artinya kita perlu perlawanan. Nah, gimana cara kita untuk melawan masalah-masalah tersebut? Nah, organisasi eksternal terutama kita, Himpunan Mahasiswa Islam menawarkan bagaimana teman-teman sebagai mahasiswa itu mampu untuk berpikir kritis, Betul sekali. mampu untuk berdampak sosial, mampu merespon dengan cepat bagaimana isu-isu, terutama isu nasional ya Mas. Iya, betul. Itu mampu untuk kita respon dengan kritis, artinya kita tidak mengedepankan opini saja. Betul. Nah, kan teman-teman banyak tuh yang berkomentar berdasarkan opini-opini aja. Nah, tidak berdasarkan realitas atau dengan ilmu pengetahuan. Nah, menarik sekali nih karena juga waktunya sudah terbatas. Ya. Mungkin dari Mas Jamil sendiri ada nih pesan untuk mahasiswa untuk menjadi lebih baik dan menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Oke, jadi kata-kata hari ini ya. Wah, biasanya kalau kita mengutip ya kata-kata hari ini Mas Jamila. Jadi yang paling penting adalah ada tiga spiritual yang harus kita kuatkan lebih dahulu. Jadi seperti ini. Ada 3 elemen yang harus dikuatkan. Pertama adalah pendekatan secara spiritual. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, kita akan menjadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi alala tananul ilma illa bisitatin. Jadi kunci pencari ilmu itu salah satunya adalah kita harus memiliki ruang lingkup atau wadah yang baik. Kalau kita tidak punya wadah yang baik, itu menjadi sangat berbahaya.
ini kunci ini sangat-sangat penting ini kalau teman-teman wajib ya. Pendekatan spiritual itu sangat dibutuhkan. Gitu ya. Pendekatan, jadi bukan hanya mengejar di kuliah saja. Itu sangat penting. Pendekatan spiritual yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu dilatih di organisasi eksternal. Dengan cara apa? Komunikasi tadi, leadership, aksi, kerja tim dan lain sebagainya. Yang ketiga baru itu adalah pendekatan secara yang tadi, pendekatan ilmu pengetahuan, kognitif lah ya bahasanya hari ini. Dan itu bisa ditemukan dimanapun, baik itu di kampus, organisasi ekstra dan lain sebagainya. Tapi pendekatan secara emosional, spiritual itu dilatih, dihimpun, yaitu di himpunan mahasiswa Islam. Jadi sangat penting saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk bergabung di himpunan mahasiswa Islam yang jejak digitalnya itu sudah verified ya. Kalau di Instagram, di Twitter itu sudah centang biru ya. Terintegrasi, kredibilitas dan ide-idenya itu sangat orisinal. Nah, oleh sebab itu, ayo tunggu apa lagi nih, teman-teman wajib, khususnya mahasiswa Islam, wajib bergabung di himpunan mahasiswa Islam. Di mana ini alamatnya HMI ini? HMI cabang Jember, Komisariat Sastra. Jadi di mana ini kalau teman-teman mau join ini? Komisariatnya kira-kira. Komisariatnya ada di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan. Di tepatnya nanti karena teman-teman aktif di media sosial, ya. Kunjungi IG Komisariat Sastra dengan nama HMI Kopsas _UNED. Ya, langsung di follow ya teman-teman. Jangan lupa di follow. Jangan hanya ya scroll TikTok saja. Cari hal-hal yang bermanfaat. Di follow nih HMI Komisariat Sastra. Seperti itu ya. Mungkin kita bisa next kita ada agendakan yang lain seperti itu ya. Tadi kita sempat banyak menyinggung nih himpunan mahasiswa Islam. Apa sih itu himpunan mahasiswa Islam? Nah, lebih lanjutnya lagi kita akan bahas di podcast selanjutnya. Jadi silahkan ditunggu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lahir, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakusa. Oke, pertama